Assalamualaikum, selamat sore teman-teman Edupreneur Share TV. Sore ini di depan saya ada rumput odot, ya, bahasa internasionalnya dwarf elephant grass, ya, atau rumput gajah kerdil atau gajah mini, gitu. Memang secara fisik mirip rumput gajah, ya, hanya ukurannya itu tidak terlalu panjang dan tangkainya itu sampai ke bagian bawah. Bedanya di situ. Rumput ini sudah dipetik itu kemarin, sudah 2 hari, kemudian diangin-anginkan, ya. Jadi sudah setengah kering, ya. Sudah alum, ya, bahasa Jawanya sudah alum. Ini untuk rencana untuk campuran pelet pakan kelinci. Karena ini udah sore hari, saya sedang mencacah, ya, jadi dicacah kecil-kecil seperti ini. Ya, pakai pisau saja karena saya nggak punya mesin chopper, ya. Kalau mau efektif pakai mesin chopper. Kami menanam rumput itu di kebun, ya, lumayan jaraknya dari rumah atau dari kandang kelinci saya. Kenapa di kebun? Karena kalau di sekitar pekarangan, apalagi di desa, ya, itu biasanya pada saat baru nanam, begitu tunasnya dipatuk atau ya dimakan ayam, ya. Karena kalau di desa kan tetangga-tetangga miara ayam biasanya dan diumbar, itu masalahnya. Jadi habis, makanya harus di kebun yang agak jauh dari areal pemukiman. Efektifnya seperti itu. Oke. Ini sudah cukup tua rumputnya. Jadi cara metiknya, ya, cara metiknya itu sampai ke pangkal, ya, sampai ke pangkal. Ini sudah dekat sekali dengan permukaan tanah. Kalau untuk kelinci demikian, ya. Jadi kelinci itu suka daun-daun yang sudah tua. Ya, sebetulnya tua muda suka, hanya lebih aman yang sudah tua. Karena kebutuhan serat kelinci lebih banyak, ya. Kebutuhan serat untuk kelinci lebih banyak daripada kambing atau hewan ruminansia lain. Nih, ya. Ini sudah dipetik, sudah dipangkas daunnya. Ya, kemudian ini seperti ini, ya. Oke, sudah dipangkas. Kemudian nanti dirajang. Nanti kita lanjutkan. Nah, ini kalau kita ngambilnya di pangkal, kita motongnya dari pangkal, ya. Itu nanti pertumbuhannya, sisanya akarnya itu bagus. Jadi dalam satu rumpun, ya, kan bergerombol itu tumbuhnya, itu tidak dihabiskan semua. Beda kalau kita mangkasnya di pucuk, ya. Kalau di pucuk itu biasanya orang berpikir bahwa oh, daun yang muda lebih seneng itu. Di samping kelinci suka atau lebih aman yang daun yang sudah tua, juga baik untuk pertumbuhan sisa rumpun odotnya nanti. Itu lebih rapi nanti, ya. Itu percuma kalau ngambil di pucuk, nanti malah pertumbuhan sisanya itu akan terhambat. Tidak bagus lah, pokoknya seperti itu. Nah, ini sudah tua, memang sudah siap panen. Panjang, ya. Ini ada sekitar 1 meter lebih panjangnya, tingginya maksud saya, ya, dan sangat subur. Pupuknya bagaimana? Pupuknya dari kotoran kelinci itu sendiri, jadi daurnya muter. Jadi ini insya Allah organik karena ditanam di bekas hutan tadinya, bukan areal pertanian yang biasa dipupuk pakai kimia, gitu, lahan kosong, ya. Demikian teman-teman. Kalau kandungan nutrisinya bagaimana? Kandungan nutrisinya kalau kita baca-baca literatur itu macam-macam, tapi kesimpulannya antara serat dan protein tinggi seratnya. Protein kan macam-macam juga, di bagian batang sama daun kadar proteinnya lain. Pokoknya rata-ratanya antara 9 sampai 14%. Ya, lebih sedikit lah, ya. Itu kadar proteinnya. Kemudian untuk ininya serat kasarnya itu antara 28 atau 27 lah, 27 sampai 33%. Jadi seratnya tinggi, ya. Makanya ini menjadi sumber kebutuhan serat
untuk ternak kelinci itu bagus sekali. Hanya saja kadar airnya ini cukup tinggi juga. Kalau kita kasih dalam bentuk segar itu kurang baik bagi pencernaan kelinci. Kenapa? Karena usus kelinci itu sepanjang saluran pencernaannya tidak memiliki gerak peristaltik. Ya, ada di video saya ya, yang judulnya itu tentang dapatkah kelinci makan apel, ya kan, di situ. Itu ada di situ. Bisa klik linknya di pojok kanan atas ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Ya, saya agak sulit karena satu tangan memegang kamera, ya, tidak ada tripod. Hanya satu tangan untuk memegang rumputnya. Jadi ini tinggal diambil saja. Diambil saja seperti ini. Oh iya, tadi mengenai kadar nutrisi, TDN-nya atau apa ya namanya, kadar keterserapan atau ketercernaan ya, itu lumayan bagus ya, 65%. Makanya ini dijadikan campuran pelet biasanya bagi produksi pelet. Ya, kalau pelet berarti kan nanti dijadikan pupuk kemudian di mix dengan bahan-bahan yang lain ya. Nah, sebagai kadar serat proteinnya lumayan juga ya, karena kebutuhan protein untuk kelinci ya kisaran 16% lah, ini di bawahnya sedikit. Tapi kan untuk kelinci dewasa sebetulnya cukup. Tuh, kalau untuk kelinci dalam masa pertumbuhan yang masih anak-anak ya kurang, makanya dicampur dengan bahan lain. Nah, ini seratnya, pokoknya kadar seratnya ini bagus. Hanya perlu diwaspadai yaitu bulu-bulunya ini. Jadi di pinggir-pinggir ini kan ada bulu-bulunya ini. Kecil sekali lah bulunya, cuma apa ya istilahnya? Nih kelihatan nih. Nih ya, bulu-bulunya. Ini yang barangkali memungkinkan atau menjadi faktor kadang-kadang kelinci kalau dikasih terus-terusan tanpa dicampur rumput ini kurang suka ya, kurang suka. Dalam kondisi basah bulu-bulunya tidak keras, kondisi segar itu ya. Tapi kan kondisi segar kalau terus-terusan juga kurang bagus karena kadar airnya tinggi ya. Kecuali kelinci itu diumbar, beda. Kalau kelinci itu diumbar dia banyak gerak ya, jadi tidak rawan kembung. Kebanyakan peternakan menggunakan kandang baterai ya, atau dikurung ya. Jadi yang perlu diwaspadai itu adalah bulu-bulu ini tadi ya, bulu-bulu ini. Makanya sebaiknya diberikan dalam keadaan kering sekali, itu lebih bagus, atau dibikin high seperti itu. Ini bisa ditanam lagi nanti setelah dipangkas seperti ini. Sudah pangkas, masih disisakan ada 1 atau 2 helai daun untuk fotosintesis. Walaupun tanpa daun pun nanti bisa bisa tumbuh lagi ya, ketika kalau cukup dapat nutrisi dari tanah, cukup air juga ya. Nah, ini ditancapkan saja di tanah, digali dulu ya tanahnya. Kalau biar bagus, biar cepat kokoh dan nanti rumputnya banyak, nanamnya miring seperti ini. Nanti saya akan membuat video lanjutan cara menanam rumput odot yang baik. Ini hanya review sekilas mengenai kandungan nutrisi rumput odot ya. Memang mirip dengan dengan rumput gajah bentuknya, hanya ini lebih kecil, lebih pendek maksud saya. Kemudian daunnya tidak terlalu kaku juga ya, tidak terlalu tebal juga, makanya lebih disukai oleh kelinci ya. Terus rangkainya itu sampai ke bagian pangkal seperti ini ya, pelepah daunnya misalnya seperti itu. Demikian teman-teman sekilas mengenai rumput odot. Manfaatnya itu bagus ya, karena kelinci membutuhkan serat yang cukup tinggi untuk proses pencernaannya, karena dia ususnya tidak seperti hewan lain yang bisa melakukan gerak otot polos peristaltik. Demikian sahabat-sahabat Edupreneur Share TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.